Ceng, Gatot Kaca, Ceng. Ceng, Gatot Kaca, Ceng. Minggu, Ceng. Iya. Iya. Ceng, gol no yo ya. Yo. Setibanya di Jepang, usai menempuh perjalanan panjang dari Indonesia, para pemain timnas Indonesia, terutama pemain keturunan, langsung disambut pemandangan yang membuat mereka terdiam. Bahkan nyaris tak bisa berkata apa-apa. Begitu kaki mereka menginjak pintu kedatangan bandara di Jepang, ratusan supporter Garuda sudah berdiri tegak menanti, lengkap dengan bendera merah putih, syal, nyanyian, dan sorakan semangat yang menggema hingga ke lorong-lorong bandara. Emil Audero, Ola Romeni, Joey Pelupesi, dan Dean James, wajah mereka berubah seketika. Terkejut, senang, bangga, haru, bingung, semua emosi campur aduk seperti tak bisa dikendalikan. Mereka tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ada rasa bahagia yang mengalir, tapi juga kebingungan yang menghentikan langkah mereka sesaat. Seperti nge-freeze, seperti ngelak di tengah sambutan luar biasa itu. Mereka bertanya dalam hati, sejak kapan supporter ini datang? Mereka baru saja tiba. Tubuh mereka masih lelah usai melawan Cina. Hanya sempat istirahat 1 hari sebelum terbang ke Jepang. Tapi sekarang, ratusan supporter sudah menanti lebih dulu. Jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Bahkan sebagian dari mereka mengaku sudah datang sejak dini hari. Ada yang sengaja mengambil cuti kerja, ada yang tinggal di Jepang. Bahkan ada yang khusus terbang dari Indonesia hanya untuk menyambut mereka. Momen itu tak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Tapi kesan yang tertinggal begitu dalam. Mereka dipeluk, mereka diteriakkan namanya. Mereka disapa dengan bahasa Indonesia yang hangat. Tak ada jarak. Para pemain seolah sedang pulang ke pelukan keluarga besar. Mereka tidak merasa asing, meski berada di negeri asing. Bagi para pemain keturunan, ini adalah kejutan. Mereka mulai mengerti kenapa Indonesia dikenal sebagai negara dengan supporter paling militan di dunia. Mereka mulai bisa membayangkan bagaimana atmosfer stadion nanti tanggal 10 saat melawan Jepang. Kalau saat baru tiba saja sudah begini, bagaimana nanti saat bertanding? Kenangan serupa juga mereka alami saat melawan Australia. Sepertiga kapasitas stadion, bahkan mendekati separuhnya, justru diisi oleh supporter Indonesia. Saat itu mereka juga bingung, ini tandang atau kandang? Rasanya seperti main di rumah sendiri. Sekarang pun, di Jepang, situasinya mulai mirip. Laga masih beberapa hari lagi, tapi para supporter sudah berdatangan satu persatu. Semangat nasionalisme itu datang tanpa dipanggil. Bahkan lebih jauh lagi, para pemain keturunan ini menceritakan satu pengalaman emosional yang terus membekas. Saat mereka pergi ke negara manapun, Inggris, Belanda, Italia, Belgia, Amerika Serikat, di luar jadwal pertandingan pun mereka tetap dikenali. Di bandara, di restoran, di jalan, di tempat liburan. Selalu saja ada orang Indonesia yang menyapa. Anak-anak kecil sampai orang tua selalu tahu siapa mereka, dan selalu menyapa dengan ramah. Ada rasa kebersamaan yang tidak bisa dijelaskan. Dimanapun mereka berada, Indonesia selalu ada. Dan mereka baru menyadari, rasa kekeluargaan ini tidak dimiliki negara manapun di dunia. Hanya Indonesia. Mereka baru tahu makna sesungguhnya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata itu tidak sekadar slogan, tapi nyata dan hidup dalam tiap langkah masyarakat Indonesia di seluruh dunia.
Dari situlah semangat nasionalisme para pemain keturunan mulai menyala. Mereka baru benar-benar paham bahwa menjadi bagian dari Indonesia bukan sekadar bermain sepak bola. Ini tentang harga diri. Ini tentang mengangkat martabat bangsa. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibayar dengan uang. Mereka mengakui saat membela klub, mereka profesional. Bermain karena kontrak, karena kewajiban. Tapi saat mereka mengenakan lambang Garuda, semua berubah. Ada rasa haru, ada energi besar dari dalam hati, dan ada semangat yang membuat mereka sanggup berlari tanpa henti, bertarung tanpa peduli rasa sakit, bahkan siap bermain hingga jatuh pingsan. Bukan karena instruksi pelatih, tapi karena hati mereka yang bergerak. Yang lebih luar biasa lagi, para pemain keturunan ini tak digaji Rp1 pun dari negara. Mereka datang, mereka berkorban, mereka bermain karena rasa cinta, bukan karena nilai kontrak. Dan mereka bangga melakukan itu. Karena mereka percaya darah Indonesia mengalir di tubuh mereka. Dan darah itu membawa satu tetesan yang sama. Tetesan darah para pejuang. Mereka sadar, siapapun yang punya darah Indonesia pasti menyimpan semangat juang dalam dirinya. Jiwa nasionalis itu seperti warisan dari nenek moyang. Dan ketika mereka membela merah putih, seluruh jiwa dan raga mereka seakan terbakar oleh semangat itu. Tak ada kompromi, tak ada hitung-hitungan materi. Hanya ada satu tujuan, mengangkat harga diri bangsa di hadapan dunia. Maka jangan heran, para pemain Indonesia saat ini, terutama para pemain keturunan, benar-benar siap melakukan segalanya demi nama Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar datang bermain, mereka datang sebagai pejuang. Mereka datang sebagai anak bangsa yang ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang tak pernah sendiri, negara yang selalu hadir di hati jutaan rakyatnya, dimanapun berada. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya kita. Usai sukses mencatatkan kemenangan bersejarah atas Tiongkok dengan skor 1-0, suasana penuh kebanggaan menyelimuti stadion. Laga krusial ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa. Dan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian gemilang tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menghampiri para pemain tim nasional untuk memberikan ucapan selamat. Namun, ucapan selamat dari orang nomor 1 di negeri ini tidak berhenti di kata-kata. Presiden Prabowo juga memberikan sebuah hadiah eksklusif kepada seluruh pemain sebagai bentuk terima kasih atas perjuangan luar biasa mereka. Hadiah yang dimaksud adalah jam tangan mewah merek Rolex, salah satu merek jam tangan paling prestisius di dunia. Setelah ditelusuri lebih lanjut, jam tangan Rolex yang diberikan kepada para pemain tersebut merupakan tipe edisi eksklusif dengan nilai taksiran mencapai kurang lebih Rp280 juta per unit. Jika diberikan kepada seluruh pemain inti dan cadangan, maka nilai total dari seluruh jam tangan tersebut dapat mencapai miliaran rupiah. Pemberian hadiah ini sontak menjadi sorotan luas di tengah masyarakat Indonesia. Di berbagai platform media sosial, muncul perdebatan dan pertanyaan dari publik mengenai asal-usul dana yang digunakan untuk membeli hadiah mewah tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah jam tangan ini dibeli menggunakan anggaran negara, ataukah murni berasal dari dana pribadi presiden? Kritik pun bermunculan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan dengan tingkat kesenjangan sosial yang masih tinggi, sebagian masyarakat menilai bahwa pemberian hadiah semewah ini terasa tidak tepat, terlebih jika menggunakan dana publik. Namun, di sisi lain, tak sedikit pula warga Indonesia yang memberikan dukungan penuh atas langkah Presiden Prabowo. Mereka menilai bahwa para pemain tim nasional telah mempersembahkan sesuatu yang sangat berarti, kebanggaan nasional. Kemenangan atas Tiongkok menjadi simbol kemajuan sepak bola Indonesia sekaligus mengangkat nama bangsa di panggung internasional. Banyak yang beranggapan bahwa kita sebaiknya berpikir positif. Publik menyebut besar kemungkinan bahwa hadiah tersebut berasal dari dana pribadi presiden. Mengingat latar belakang Prabowo sebagai tokoh militer dan pejabat tinggi yang dikenal menjunjung tinggi kehormatan negara, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau secara pribadi ingin memberikan penghargaan bagi para pemain yang telah berjuang tanpa pamrih. Terlebih, fakta menunjukkan bahwa pemain tim nasional tidak menerima gaji dari negara dan hanya mendapat tunjangan atau bonus dari hasil pertandingan. Maka dari itu,
Hadiah jam tangan Rolex ini dinilai layak diberikan sebagai bentuk apresiasi nyata dari kepala negara kepada mereka yang telah bekerja keras dan rela berkorban demi lambang Garuda di dada. Berdasarkan survei terbaru, sekitar 70% publik Indonesia menyatakan rasa bangga yang luar biasa atas pencapaian ini. Dukungan terhadap Presiden Prabowo pun muncul dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa negara harus hadir memberikan penghargaan terhadap setiap anak bangsa yang mampu mengangkat martabat Indonesia di mata dunia. Untuk saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara mengenai sumber dana dari pemberian hadiah tersebut. Namun, yang jelas, momen ini telah menjadi salah satu potret penting dalam perjalanan tim nasional, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia yang semakin dekat dengan impian besar, tampil di Piala Dunia.